Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Praja dengan NIM 231830973. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat buku besar di Excel. Nah, baiklah. Yang pertama itu kita masuk ke sheet baru. Lalu sini kita tulis ledger. Kemudian klik enter, lalu kita pilih general journal. Setelah itu kita blok dari kepala jurnal sampai dengan jumlah. Setelah itu kita copy jurnal tersebut. Kemudian kita paste, lalu kita klik ledger, lalu kita paste. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita klik jurnal umum, lalu kita ganti dengan buku besar. Nah, cara kedua itu kita akan membuka nanti general jurnal yang telah dibuat. Pertama-tama kita akan blok dulu terlebih dahulu. Lalu kita klik kanan, lalu pilih move or copy. Setelah itu pada menu box pada bagian before sync, pilih move to end dan berikan tanda centang pada opsi, lalu klik OK. Nah, disitu akan muncul ledger 2. Nah, sekarang telah muncul sheet baru yaitu ledger 2, di mana sheet ini merupakan hasil copy dari sheet ledger. Nah, langsung saja selanjutnya yaitu pada bagian B, yaitu menghapus kolom dan baris jumlah total. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menghapus kolom nomor bukti dan baris jumlah total pada tabel hasil kopi dari jurnal umum yang saat ini telah menjadi sheet ledger. Nah, perhatikan layar berikut ini. Lalu kita ke atas, lalu blok dengan mengklik kolom B pada nama kolom Excel. Perhatikan layar berikut ini. Klik kanan pada yang sudah terblok. Nah, setelah itu kita pilih delete. Nah, maka di sini nomor bukti telah terhapus. Oke, selanjutnya kita akan menghapus baris total pada bagian akhir tabel, yaitu dengan cara klik nomor baris 125 hingga terblok. Klik kanan, lalu pilih delete. Maka baris total tersebut telah hilang. Baiklah, yang bagian C yaitu menyisipkan data neraca awal pada tabel. Setelah kolom nomor bukti dan baris jumlah dihapus, langkah selanjutnya adalah menambahkan data neraca awal pada akhir tabel. Berikut data neraca awal akan dimasukkan ke dalam tabel. Berikut langkah menyisipkan data neraca awal. Kita akan mulai dengan kolom A dengan memasukkan tanggal 1 Maret 2015 sesuai dengan tabel di atas pada bagian akhir tabel ledger yang sebelumnya telah dibuat, mulai baris 125 hingga dengan 139. Selanjutnya pada kolom nomor akun atau kolom C, di situ kita akan memasukkan
nomor akun sesuai data neraca awal pada tabel yang di atas. Nah, inilah data-data tentang nomor akun. Setelah nomor akun dimasukkan, kemudian masukkan nominal saldo pada kolom debit dan kredit. Perhatikan video ini. Nah, di sini ada 14.400 pada kolom debit, 5.500 di debit, 1.300 di debit, 14.500 di debit, 2.300 di debit, 27.800 di debit. Berikutnya di kredit yaitu 1.390. Kemudian di debitnya 3.260. Kemudian di kreditnya itu 500. Berikutnya di debit lagi 20.000. Berikutnya lagi 1.000 di bagian kredit, 30.000 di bagian debit. Nah, kemudian di bawahnya lagi 28.500 di bagian kredit, di bawahnya 2.000 di bagian kredit, dan yang terakhir itu 85.670 di bagian kredit. Lalu bagian akhir adalah membuat nama akun menggunakan rumus seperti yang telah dibuat pada baris ke-124 dengan cara memblok baris 124 kolom B atau sel pada akun pendapatan bengkel dan menderak rumus tersebut hingga baris ke-139. Berikut akan saya berikan contoh di video kali ini. Ya, jadi karena laptopnya tidak bisa untuk dimasukkan rumusnya, jadi kita isi manual.
Nah, setelah semua kolom terisi, rapikan format dengan memberikan garis tabel blok warna atau gunakan warna yang berbeda dengan tabel yang ada di atasnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi apabila ada kesalahan nantinya. Nah, selanjutnya kita akan blok dulu debit dan kreditnya, lalu kita rapikan ke tengah, lalu kita klik number dan kita tulis RP atau accounting. Berikutnya kita akan melakukan sorting pada tabel. Setelah data neraca awal selesai dimasukkan, langkah berikutnya adalah melakukan sorting atau mengurutkan berdasarkan kolom nomor akun pada tabel. Setelah diblok, kita mulai dari baris 6 hingga baris ke-139. Setelah diblok, pada menu home di bar menu Excel, perhatikan kelompok menu editing yang terletak paling kanan. Pilih menu sort and filter, lalu custom sort. Pada box menu sort, aturlah menjadi seperti gambar di bawah ini. Pada bagian sort by-nya, kita akan pilih nomor akun, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya itu akan berubah jadi seperti ini. Berikutnya kita akan subtotal pada setiap nama akun. Bagian selanjutnya adalah membuat total nominal pada kolom debit dan kredit dari setiap kelompok akun yang memiliki nomor akun sama. Pada tahapan ini kita akan menggunakan menu data dan submenu subtotal. Berikut merupakan detail langkah yang dapat diikuti. Setelah submenu atau subtotal diklik, maka akan muncul box menu dari subtotal. Pada bagian kolom edit subtotal to, berikan centang pada posisi debit dan kredit. Jika semua bagian telah diatur lalu diklik OK. Lebih jelasnya perhatikan layar berikut. Hasil dari subtotal ini akan terbagi menjadi 3 jenis tampilan, di mana pada tampilan awal akan diposisikan pada tampilan ketiga. Kita dapat mengecek hasil pada tiap tampilan dengan cara mengklik nomor 1, 2, atau 3 pada sisi bagian kiri atas layar Anda. Tampilan menu 2 menunjukkan hasil yang lebih detail dari tampilan menu 1, yaitu berisi saldo total dari tiap kelompok nama akun. Tampilan menu 3 menunjukkan hasil yang lebih detail dari tampilan menu 1 maupun 2. Pada tampilan menu 3 ini menunjukkan rincian dari nominal akun, tiap kelompok akun, nama akun, dan tiap tanggal transaksinya. Baiklah, berikutnya itu adalah mengcopy baris subtotal. Pada tahapan ini kita akan mengcopy baris subtotal yang ada pada tampilan menu 2. Hasil dari copy baris ini nantinya akan dipaste pada baris yang terletak di bawah tabel subtotal, dan kemudian akan dijadikan dasar rumus pada pembuatan neraca saldo pada sheet selanjutnya. Pastikan halaman Excel Anda berada pada tampilan tabel subtotal dengan tampilan ledger 2 atau menu 2. Arahkan kursor dari mouse Anda ke nomor baris 63
hingga kursor mouse Anda berubah menjadi panah hitam menghadap ke kanan. Lalu klik baris ke-63 tersebut secara perlahan. Lanjut ke baris 74, 76, 81, dan seterusnya ke bawah. Dengan cara terlebih dahulu Anda harus menahan salah satu tombol kontrol pada keyboard Anda, lalu klik nomor baris secara berturut-turut secara perlahan hingga baris ke-157. Ingat, kita harus tahan terus tombol kontrol selama Anda mengklik nomor baris hingga akhir tabel. Setelah semua baris terblok, lakukan perintah copy dengan keyboard Anda dengan menekan Ctrl+C, dan Anda dapat mengklik kanan pada area yang telah terblok dan pilih menu copy. Kemudian Anda dapat mempastekannya pada baris ke-160 pada Excel Anda dengan perintah Ctrl+V atau klik kanan, pilih menu paste. Nah, hasil pastenya dapat terlihat di video berikut ini. Berikutnya itu adalah menghapus teks total. Langkah selanjutnya adalah menghapus teks total pada hasil paste dari tabel subtotal. Teks total pada tiap nama akun hasil paste dapat dihapus dengan cara berikut. Blok kolom nama akun pada hasil paste mulai dari sel B160 hingga sel B177. Setelah diblok, lalu masuk pada menu Home. Pada kelompok menu Editing, pilih submenu Find and Select dan klik submenu Replace hingga muncul tampilan menu box Find and Replace pada tangkapan layar berikut. Pada kolom Find What, isikan dengan spasi atau total. Dan pada kolom Replace With, biarkan dalam posisi kosong, lalu klik Replace All. Setelah diklik Replace All, akan muncul kotak konfirmasi menunjukkan jumlah penggantian teks yang dilakukan seperti gambar di bawah ini. Dan klik OK untuk menutup. Hasil dari tabel yang telah dihilangkan teks totalnya adalah seperti tangkapan layar berikut ini. Berikutnya yaitu kita akan membuat nama range pada ledger. Tahap terakhir adalah membuat nama range pada kolom nama akun, debit dan kredit pada tabel hasil paste dari tabel subtotal. Nama range ini nanti akan menjadi dasar rumus yang akan digunakan dalam pembuatan neraca saldo berikut. Blok kolom nama akun yang ada pada hasil copy paste. Setelah itu pada kolom nama box terletak di pojok kiri atas, ketikkan nama range untuk kolom nama akun adalah akun ledger. Lakukan hal serupa untuk kolom debit, yaitu dengan nama range-nya adalah debit ledger. Bagian terakhir adalah kolom kredit, yaitu dengan nama kredit ledger. Buku besar ledger Anda telah selesai dan dapat dilanjutkan pada proses pembuatan neraca saldo pada sheet selanjutnya. Sekian dan terima kasih.